Pemirsa, apa kabar? Berjumpa kembali dengan saya Fentiani di Halo Bogor. Sejumlah berita telah kami siapkan untuk Anda dan langsung saja kita menuju berita pertama. Beralih ke berita awal tahun. Di Pasar Bogor, Jawa Barat, awal tahun 2023 ini harga jagung manis di beberapa pasar di Bogor, terutama Pasar Anyar Bogor, terpantau meningkat drastis dibanding tahun sebelumnya. Harga jagung manis pada awal tahun 2023 meningkat drastis. Pasalnya bukan hanya menjelang tahun baru, setiap tahunnya diketahui harga jagung manis terbilang selalu meningkat tajam. Meningkatnya harga jagung manis membuat para pedagang berbondong-bondong menjajalkan jagung manisnya di sepanjang jalan, seperti di kawasan Pasar Bogor, Jawa Barat. Saat ini, Pasar Anyar ini memang masih terpantau belum terlalu ramai. Akan tetapi, para pedagang berjajar menjual bahan pokok terutama jagung manis di sepanjang jalan. Muhammad Hoyer, salah satu pedagang di Pasar Anyar Bogor, mengatakan, di hari biasa jagung yang diproduksi di daerah Cinangneng ini tidak sebanyak saat hari-hari besar seperti Tahun Baru serta Idul Adha. Menurutnya, di hari biasa jagung manis yang dijual hanya bisa sampai 1 kuintal saja. Berbeda saat menjelang hari-hari besar yang bisa mencapai 5 kuintal jagung manis. Tergantung situasi sih Teh. Ya kayak kemarin ya waktu corona itu mah sempat gimana ya, pengurangan ini gitu. Jadi nggak kayak dulu, kalau dulu kan sampai 1 ton. Sekarang mah paling 5 kintal. Ya mudah-mudahan sih juga habis, ini juga 5 kintal. Hoyer menambahkan harga yang ditawarkan setiap tahunnya meningkat. Di awal tahun 2023 saja, harga jagung ditawarkan dari 5.001 kilo menjadi 15.002 kilo. Meningkatnya harga jagung manis ini disinyalir karena meningkatnya harga jual beli di pasar induk dari tahun ke tahunnya, terutama pada tahun 2023 ini. Dari apa? Naik ada penaikan. Ya biasa dulu 5.000, sekarang bisa 15.2 kilo gitu. Dulu 5.000 per kilo, sekarang bisa 15.2 kilo. Itu naiknya itu apa setiap menjelang tahun baru, apa emang setiap harinya naik? Kalau jagung nggak menjelang tahun baru, teteh nggak hari biasa juga. Waktunya harganya melambung, dia tergantung barang di stok di pasar induknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Kimnastiar, biasa dipanggil Gima, selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi di periode ini, di periode 2022-2023. Nah, kebetulan kita udah menjalankan beberapa proker atau ada proker yang akan dilaksanakan. Seperti contohnya nanti akan ada Welcome, Poik, dan Marunde. Welcome itu sendiri apa? Welcome adalah tempat atau wadah untuk menyambut mahasiswa baru ilmu komunikasi. Jadi kita bisa dibilang mengucapkan selamat datang kepada mahasiswa komunikasi. Terus selanjutnya ada POIK, Pekan Olahraga Ilmu Komunikasi. Nah di situ tuh kita seperti semacam perlombaan atau olahraga-olahraga kayak gitu. E-sport juga bisa. Nah itu biasanya di bulan Oktober. Terus terakhir adalah Marunde. Marunde adalah acara terbesar atau acara paling besar ya, di komunikasi. Yaitu semacam festival atau perayaan ulang tahun ilmu komunikasi. Kita bisa dibilang mengundang gestar-gestar atau band-band yang terkenal untuk Marunde itu sendiri. Dan ada salah satu agenda yang memang bisa dibilang untuk rehabilitas mahasiswa-mahasiswa yang terkena pandemi atau yang pernah mengalami masa pandemi, yaitu teras sore. Jadi di situ kita mengeluarkan ekspresi kita, mengeluarkan kreativitas kita untuk ditunjukkan ke teman-teman. Nah ini bisa melatih dalam sosial, pengalaman, dan pendidikannya. Seperti itu. Jadi nanti kalian tunggu saja dan ikutilah acara-acara kita atau proker-proker kita. Karena proker kita sangat mengasihkan dan sangat bikin kalian berkembang. Kayak gitu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beralih ke kabar selanjutnya.
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Pakuan Bogor sering menggelar sejumlah kegiatan yang menjadi wadah inspirasi bagi mahasiswanya. Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya FISIB Universitas Pakuan Bogor seringkali melakukan kegiatan yang beragam dan bermanfaat yang diselenggarakan di pelataran FISIB. Kegiatan tersebut antara lainnya membuat taman bacaan, kolase, dan masih banyak kegiatan lainnya. Dengan adanya kegiatan tersebut, diharapkan mahasiswa lebih aktif dan kreatif. Acara tersebut juga banyak mendapatkan respon positif dari para mahasiswa, dengan bentuk meminjamkan barang pribadi dan juga memberikan kolektif untuk kebutuhan acara tersebut. Dapa Ruliansah, mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi FISIB Universitas Pakuan, mengatakan kegiatan tersebut sering diselenggarakan pada bulan Desember. Tujuan acara tersebut untuk membangun relasi dan mengasah kreativitas mahasiswa itu sendiri. Ya, manfaatnya mah yang paling gue utamain sih ngebangun relasi yang pertama. Yang kedua, ngasah kreativitas si mahasiswa ini juga ya, nggak selalu tentang materi pembelajaran ya. Itu pun kegiatan seperti itu pun pembelajaran tapi yang langsung praktek tuh. Kalau materi kan kita udah dikasih sama dosen-dosen kita di sini. Nah, prakteknya itu ya di acara-acara tersebut karena melibatkan semua kan. Anak jurnal bisa ngeliput di acara situ, anak broadcast bisa bikin after movie atau video-videonya di acara itu. Anak-anak humasnya bisa terjun langsung jadi panitianya, kepanitiaannya. Anak mankomnya pun sama gitu, bisa terjun di kepanitiaannya. Perpustakaan dan Galeri Kota Bogor baru saja dibuka kembali pada 19 Desember 2022. Pasca direvitalisasi, masyarakat umum pun bisa berkunjung ke sana secara langsung. Perpustakaan dan Galeri Kota Bogor ini bisa kalian kunjungi pada hari Senin hingga Jumat, dari pukul 8 pagi hingga pukul setengah 4 sore. Bertempat di Jalan Kapten Muslihat nomor 21, tepatnya berlokasi di samping gedung Bapenda Kota Bogor. Ibu Ance, selaku subkoordinator sarana dan prasarana di sana mengatakan bahwa perpustakaan ini memiliki ribuan koleksi buku dari segala jenis tema bacaan. Perpustakaan ini juga telah ramah anak, karena ada fasilitas modern seperti playground, ruang baca anak, working space, galeri foto, ruang baca bagi disabilitas, ruang multimedia, dan rooftop untuk tempat bersantai menikmati waktu sore. Lantai setengah ya. Nah, satu lantai ini kita ada ruang baca anak, sama di ruang difabel dan playground. Nah, terus di lantai 2 kita punya auditorium. Ada lagi ruang baca umum. Itu ruang baca umum itu ada 2 ruang ya, ruang 1 dan ruang 2 sesuai dengan kode klasifikasi. Misalkan dari ruang 1 itu ruang baca 1 ada 0 sampai 400. Nah, di ruang baca 2 itu ada 500 sampai 900. Namun dengan begitu, fasilitas yang ada di perpustakaan dan galeri Kota Bogor ini belum sepenuhnya beroperasi. Masih ada beberapa bagian seperti ruang auditorium yang masih dalam proses. Bu Ance juga mengatakan bahwa nantinya masyarakat Kota Bogor, terlebih lagi para pelajar, bisa menggunakan auditorium ini untuk menonton film bersama. Punya auditorium, nah itu buat anak-anak nanti kedepannya kita bisa nonton bareng ya. Nah, kalau udah berproses filmnya sudah ada, kita bisa undang anak-anak atau anak-anak yang mengajukan dan datang ke sini untuk nonton bersama. Warga Bogor sendiri kini antusias untuk berkunjung ke perpustakaan dan galeri Kota Bogor. Karena selain tempat yang lebih luas, sarana dan prasarana pun kini lebih mumpuni, jika nyaman bagi para pengunjung. Udah bagus sih menurut aku, kayak udah rapih juga, terus ruangannya juga enak, kayak AC-nya juga kerasa banget, terus kayak buku-bukunya banyak, ada pameran-pameran sejarah gininya juga, itu kayak udah bagus sih menurut aku. Dari fasilitas toilet dan musolanya juga udah rapih, udah bersih gitu. Kehadiran fasilitas baru publik sepeda listrik Beam Rover di Kota Bogor menjadi pilihan masyarakat Bogor ataupun wisatawan yang berkunjung untuk menggunakannya. Sepeda listrik ini mulai dioperasikan pada bulan September tahun 2022 lalu.
Pemerintah Kota Bogor menyiapkan 665 unit sepeda listrik untuk disewakan kepada masyarakat. Penyewaan sepeda listrik tersebar di 100 titik, diantaranya di Jalan Ahmad Yani, Jalan Jenderal Sudirman, dan jalur sistem satu arah Kota Bogor. Dwi Muhammad Setya, pengawas sepeda listrik di lapangan mengatakan, adanya fasilitas sepeda listrik ini bisa menambah hiburan masyarakat untuk menggunakannya. Tidak hanya masyarakat Bogor saja yang bisa menikmati fasilitas sepeda listrik ini, akan tetapi masyarakat dari luar kota juga bisa menikmatinya. Pasti kasarnya buat nambah hiburan masyarakat, nambah. Yang kedua juga menciptakan lapangan kerja bagi saya dan rekan-rekan yang lainnya. Cuman kalau buat fasilitas ini nggak cuma masyarakat Bogor doang yang nikmatin, banyak dari Jakarta, Bekasi, banyak yang merasakan fasilitas ini. Bi menambahkan, untuk penyewaan sepeda listrik ini dikenakan tarif Rp700 per menit. Dan untuk saldo minimum Rp30.000 untuk bisa menggunakan sepeda listrik ini. Ini hitungan tarifnya Rp700 Pak per menit. Cuman kalau saldonya itu minimal Rp30.000 baru bisa pemakaian sepeda ini. Nah, pemakaian Rp30.000 itu sekitar 35 sampai 38 menit lah pemakaiannya. Sejak dioperasikan, masyarakat Bogor sangat antusias menggunakan fasilitas sepeda listrik ini untuk keperluan hiburan ataupun untuk menuju lokasi tujuan mereka. Pendapat saya mengenai sepeda listrik ini sangat membantu buat saya karena saya sebagai pengguna angkutan umum. Dari rutenya tuh biasanya aku kalau misalkan dari Lipo Plaza ke Botani itu aku selalu naik angkutan umum, tapi kan kadang ada macet, ada kendala lainnya kan gitu. Nah, apalagi Kota Bogor yang segudang macet gitu kan, di mana-mana macet. Nah, dengan adanya BIM ini ngebantu aku, jadi ketika lagi ada keadaan macet, aku bisa pakai sepeda ini dan tarifnya menurutku cukup murah karena per menitnya itu kurang lebih 750 ya sampai seribuan lah ya. Nah, itu tuh bisa lebih mempercepat aku menuju sampai ke tempat tujuan aku. Jadi menurut aku ini sangat ngebantu, dan juga aku juga kan sebagai orang yang masih suka main-main di tempat umum kayak gini, menurut aku ini sangat ngebantu juga ya buat aku yang. Pemirsa, liburan sekolah memang sudah hampir selesai. Namun, objek wisata Bogor Nirwana Residen hingga hari ini masih dipadati pengunjung. Terpantau meskipun harga tiket masuknya naik drastis, namun hal tersebut tidak menurunkan semangat pengunjung. Untuk berita lebih lengkapnya, kita langsung saja. Devoek Bogor menjadi salah satu destinasi yang memiliki nuansa yang sangat nyaman dan memiliki konsep unik untuk dikunjungi. Wisata ini berada di Jalan Boulevard CBD Komplek Bogor Nirwana Residen, Mulia Harja, Bogor Selatan, Jawa Barat. Jam operasionalnya dimulai dari pukul 9 sampai dengan pukul 18 WIB. Harga tiket masuk Devoek ini berkisar Rp40.000 hingga Rp120.000. Wisata ini memiliki daya tarik sendiri, yaitu mempunyai sensasi unik yang layaknya seperti sedang berada di luar negeri. Di Devoek ini terdapat landmark dari berbagai negara dengan bentuk yang unik dan bisa saja dikatakan mirip sekali dengan yang aslinya. Selain bentuk bangunannya yang menyerupai bangunan ala-ala Eropa, Devoek ini juga menyediakan berbagai wahana permainan yang seru, mulai untuk orang dewasa hingga untuk anak-anak. Untuk mengetahui keunikan lainnya, kita sudah bergabung dengan salah satu pengunjung Devoek, Bapak Mutar Latif, yaitu salah satu wisatawan lokal dari Sumatera. Saya Mutar Latif. Oh, Mutar Latif. Bapak dari mana? Dari Sumatera, Jambi. Oh, Jambi. Ya, jauh sekali. Ya. Kalau boleh tahu hal yang menarik menurut Bapak ke Devoek ini apa? Oh ya, jadi kebetulan saya ada tugas di sini. Kemarin ada melatih para dosen untuk mendapatkan sertifikasi.
yaitu di Hotel Pajajaran. Nah, saya sudah saya googling beberapa tempat yang layak dikunjungi untuk dibawa anak-anak juga. Saya menemukan beberapa titik yang sudah jalan lah gitu ya. Ada beberapa tempat kayaknya belum begitu full ya. Nah, saya melihat di sini salah satu di antaranya tempat yang bisa jadi visit wisata untuk anak-anak itu. Jadi memang sudah kita rencanakan kunjungan kemari ini dan kita udah dapat informasi ada apa di sini gitu. Oh iya. Jadi sehingga kita berkunjung pun sudah tahu tujuannya, rutenya, permainannya, makanannya, sampailah beberapa hal yang terkait dengan hiburan di sini untuk anak-anak. Ada kincir angin, ada kuda dan sebagainya. Samping juga fasilitas juga saya lihat lengkap. Ada musola ya, dan juga lumayan bersih. Kemudian lingkungan juga sangat terjaga kayaknya dengan asrinya ya. Ada greennya, kemudian ada penempatan sampah yang baik. Kemudian juga tempat-tempat juga masih bagus. Walaupun ini baru dibuka kembali ya kelihatannya. Tapi sudah mulai kelihatan sudah bagus ya. Nah, memang kita lihat pengunjung belum begitu ramai kayaknya. Di samping di sini juga mungkin tempatnya agak jauh ya. Tapi sebenarnya berkunjung kemari nyaman karena lokasi tidak macet. Kita kan tidak lewat ke atas gitu kan, puncak. Jadi lokasinya agak ke bawah gitu. Suasana juga sejuk, tidak jauh beda dari tempat lain. Dan kita juga di sini disapa dengan hujan, ciri khas Bogor ya, Rain City ya. Nah jadi nyaman lah pokoknya. Lapar ada tempat makanan. Ya. Kemudian juga anak-anak bermain perahu ya tradisional. Tadi sudah kita mainkan. Hampir semua mainan di sini sudah kita nikmati untuk anak-anak. Kita ikut bergembira ria. Setidaknya mungkin di penghujung tahun juga menghadapi tahun baru 2023 Masehi. Ya, kita harapkan semua ke depan akan lebih indah, lebih baik. Suasana wisata pun akan bangkit dan hidup kembali. Jadi sebuah tempat hiburan, kebahagiaan keluarga dan anak-anak. Saya kira begitu, Mbak ya. Oke. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Ya, barakah ya. The fourth industrial revolution is increasingly supporting the advancement of global communication and information technology. Its development must be accompanied by the ability and skills to adapt and take advantage of all opportunities Pakuan University accommodates for study programs with good prospects in the future, such as Indonesian Literature Study Program, English Literature Study Program, Japanese Literature Study Program, is provided to support all academic and non-academic FISIP Fashion Show kembali digelar oleh mahasiswa konsentrasi Humas Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Pakuan. Acara mulai digarap sejak Desember tahun lalu dan diikuti oleh para mahasiswa yang memiliki fashion dan ingin mengembangkan keahlian di bidang lifestyle. Acara ini terdiri dari beragam kategori, antara lain catwalk fashion show, live musik, photo booths, dan stand menari. Fashion show diikuti oleh kalangan pria dan wanita. Selain mengadakan kegiatan fashion, mahasiswa yang mengikuti acara ini juga mendapatkan reward-reward menarik seperti sertifikat, uang tunai, sepatu, dan lain-lain. Selengkapnya inilah pernyataan dari Ketua Pelaksana Acara FFS
atau yang sering disebut Visip Fashion Show, yaitu Eka Febiola Dewi Herindra. Oke, selamat siang kakak. Kalau boleh tahu dengan kakak siapa? Feby, nama aku Feby, sebagai ketua pelaksana di event FFS. Terus aku mau nanya seputar FFS ini ya. Boleh? Yang pertama itu tujuan dari diadakan FFS ini apa ya? Oke, jadi aku tuh sebelumnya itu pengen bikin ini sama teman-teman aku karena aku liat anak-anak Pakuan Kak, dia tuh kan fashionable ya kan, nggak cowok nggak ceweknya tuh keren-keren juga. Nah aku pengen bikin wadah, kita satu kelompok ini mau bikin wadah buat teman-teman tuh bisa mengekspresikan dirinya gitu, nggak cuma di kampus aja tapi ini loh ada eventnya gitu. Ini dibikin event, betul. Terus di saat teman-teman humas lainnya memiliki untuk membuat konser musik sama seminar gitu, mengapa kakak memilih sebagai fashion show ini? Seperti tadi yang aku bilang di awal dari sambutan, aku tuh terinspirasi banget sama Citayam Fashion Week, sama Bonge dan teman-temannya itu sangat terinspirasi banget gitu kan. Akhirnya pengen ngadain di sini langsung. Coba deh kita buka eventnya ini di kampus kita sendiri gitu loh. Sekalian juga biar teman-teman Pakuan juga tuh bisa mengekspresikan dirinya dengan stylenya dia, jadi nggak cuma datang-datang doang tapi ada eventnya. Iya, dia biasa langsung dari terdekat dulu ya gitu, dari kampus. Terus acara ini berarti terbuka buat umum dong? Umum kakak, kita umum seluruh Bogor. Oh seluruh Bogor. Iya. Mantap. Terus berapa lama sih waktu digunain buat acara ini? Kurang lebih 2 bulan. 2 bulan. Itu berarti mulai dari hari ini? Iya. Sampai hari ini. Oh sampai hari ini. Sampai hari ini. Dimulai dari kapan itu Kak? 2 bulan yang lalu. Oh 2 bulan yang lalu. Bagaimana persiapan serta kesiapan teman-teman semua dalam menyiapkan acara ini? Persiapannya tuh gimana ya? Ada sedihnya, ada ribetnya pasti dalam event ya. Tapi semua tuh bisa dilewatin untungnya ya. Persiapannya semua bisa dijalanin, bisa dilewatin. Akhirnya sampai terbuat acara FFS ini lancar semuanya sih Kak. Persiapannya tuh udah cukup matang juga. Oke juga sih. UKM KSR atau Korp Sukarela Universitas Pakuan Januari ini menggelar sosialisasi donor darah yang diikuti oleh sivitas Unpad dari berbagai fakultas. Sosialisasi serta edukasi donor darah Januari ini digelar di Universitas Pakuan Bogor yang bekerja sama dengan PMI Kota Bogor. Di sini sudah dilengkapi dengan alat-alat kesehatan seperti obat-obatan, infus, dan ada juga tabung oksigen yang mungkin bisa digunakan untuk kebutuhan kesehatan lainnya maupun untuk pendonor darah itu sendiri. Untuk mengetahui hal lain seputar donor darah, langsung saja kita bergabung dengan Amelia Putri yang merupakan mahasiswa Universitas Pakuan, jurusan akuntansi, dan yang juga merupakan ketua pelaksana acara sosialisasi donor darah ini. Nama saya Amelia Himutrin Safajrin, kebetulan biasa dipanggil Amel, dan saya mahasiswa di sini semester 5, jurusan akuntansi. Oke. Kalau boleh tahu, Mbak di sini sebagai apa jabatannya? Kalau dari KSR saya emang masih anggota baru ya, jadi belum ada jabatan di sini. Cuman kalau misalkan di kegiatan saya sekarang itu jadi ketua pelaksana di kegiatan donor darah. Oh, ketua pelaksananya. Sudah berapa lama Mbak mengadakan acara donor darah ini? Sebenarnya kalau untuk dari acara kemarin tuh di bulan Desember bakal ngadain donor darah, berarti udah berjalan sekitar 1 bulan ya untuk persiapannya, dan kegiatannya itu baru akan terlaksana di tanggal 10 Januari besok. Tanggal 10 besok ya? Ya, tanggal 10 sampai tanggal 12, kegiatannya selama 3 hari. Kalau boleh tahu itu programnya apa-apa aja Mbak yang bakal dilakuin? Kalau misalkan program kan sudah pasti yang donor darah itu kita kerja sama PMI, kemudian kita ada layanan kesehatannya atau cek kesehatannya itu ada kerjasama sama Dinkes dan Puskesmas juga. Terus ada seminar kesehatan. Seminar kesehatannya itu narasumbernya kebetulan dari PMI-nya juga gitu sih. Ya. Berarti nanti anggota PMI-nya ke sini? Iya, dari anggota PMI-nya ke sini per hari, tiap hari. Apa sih ngomong-ngomong ini tuh
acaranya buat mahasiswa atau boleh masyarakat umum lainnya, Mbak? Kalau untuk acara donor darah ini untuk umum. Kebetulan seminar juga untuk umum, dan kita juga emang udah nge-share kayak di Instagram info-info kayak gitu. Dan alhamdulillah udah ada sekitar 100 lebih peserta yang udah daftar untuk donor ini. 100 peserta itu lebih banyak dari dalam kampus ini atau dari luar ya? Kalau boleh tahu. Kalau dari itu dari luar sih, lumayan banyak dari luar ya? Karena emang kita juga belum ada yang ngajak secara langsung ya di sekitar kampus. Mungkin di hari H baru kita akan mengajak satu persatu gitu, ada mengajak untuk donor kayak gitu. Terus kalau buat donor darah ini sendiri ada persyaratannya nggak sih, Mbak? Kalau syarat paling dari PMI-nya juga kan dalam kondisi sehat udah pasti ya. Terus kayak dari tensi atau tekanan darahnya, terus dari dia HB-nya, tingkat HB-nya tingginya, kemudian konsumsi obat-obatan itu dianjurkan untuk berhenti dulu selama 3 hari sebelum donor. Itu dianjurkan. Terus banyak minum air putih juga udah pasti syaratnya. Jadi kalau untuk syarat donor pasti harus lolos dari cek kesehatannya kayak gitu sih. Berarti nanti juga ada tim kesehatan yang datang ke sini langsung ya? Iya, dari pihak PMI-nya emang bakal nge-screening untuk sebelum kita jadi pendonor gitu. Dites dulu tensinya juga kayak gitu. Oke. Kira-kira Mbak tahu nggak kita tuh volume darah buat pengambilan darah itu berapa sih? Kalau untuk volume darah itu ada 350 cc, ada 450 dan ada 500. Cuman setahu saya kalau sekarang tuh di Indonesia katanya 350 cc banyaknya. Masyarakat Bogor antusias menyambut tahun 2023. Hal itu terlihat dengan padatnya wisatawan di berbagai lokasi wisata di kota hujan ini. Salah satunya di Wisata Karya Indah di Katulampa, Bogor. Tempat wisata Sumber Karya Indah atau biasa disebut dengan SKI merupakan pusat perbelanjaan dan tempat berkreasi, kerap menjadi destinasi wisata yang kini sangat ramai dikunjungi oleh masyarakat. Wisata SKI ini berlokasi di Jalan Katulampa Raya, Kota Bogor, Jawa Barat. Harga tiket masuk yang terbilang sangat terjangkau sehingga banyak pengunjung yang tertarik untuk mengunjungi. Selain harga masuk yang cukup terjangkau, keunikan dari wisata SKI terdapat satu kolam besar yang berisi ikan-ikan Amazon di tengah tempat berkreasi. Tidak hanya itu, terdapat juga kura-kura berukuran besar dan kecil yang sengaja untuk diperlihatkan untuk para pengunjung, dan tentunya banyak sekali wahana permainan yang ramah anak. Di sisi lain, pengunjung berharap perbaikan beberapa fasilitas di lokasi wisata dapat ditingkatkan. Permisa, saya sekarang sudah bersama petugas di SKI ini dengan nama siapa, Pak? Rahmat. Tempat SKI ini sudah ada sejak kapan, Pak? Udah lama, dari tahun 2000 apa ya? Udah lama ya, Pak? Iya. Total wahana yang di sini ada berapa, Pak? Ada 7. Ada 7. Ya, ada 7. Boleh disebutkan apa saja? Flying Fox, boogie car, sama peddler, sama wahana kelinci juga, sama permainan ini apa? Kincir angin, terus sama kereta mini, kuda juga ada kuda, begitu. Aja. Bapak boleh tahu ikan yang Amazon di sana emang sudah dari dulu ada atau baru-baru? Udah dari dulu ada. Dari ada ya. Cuman sekarang ada dulu mah ada 15, 14 mati. Jadi tinggal 1. Tinggal gitu 1 ya. Baik, terima kasih Pak atas waktu luangnya. Demikian seluruh rangkaian berita hari ini. Fenty Andini, sampai jumpa.